di mata kuliah pembelajaran motorik tentang materi tahap-tahap belajar motorik. Dengan tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami tahap-tahap belajar motorik. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selanjutnya kita akan belajar bersama tentang tahap belajar motorik, yang dimana ada 3 tahap. Yang pertama tahap kognitif, yang kedua tahap asosiatif, yang ketiga tahap otomatisasi atau otonom. Penjelasan dari tahap kognitif yaitu merupakan tahap awal dalam belajar motorik, kemudian mempelajari suatu tugas baru. Selanjutnya tahap asosiatif. Kemudian di tahap asosiatif merupakan tahap kedua dalam belajar motorik, memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik dan benar. Maksudnya ketika di tahap asosiatif, tentunya siswa akan memperhatikan, akan fokus bagaimana cara melakukan menendang bola dengan baik dan benar. Masih di tahap asosiatif, adanya efektif cara melaksanakan tugas motorik. Contohnya, kenapa efektif? Contohnya, ketika menendang bola berarti harus ada langkahnya, langkah awalnya. Ketika bola berada di jauh dari penendangnya. Begitu juga ketika kita melakukan pukulan, oh ternyata targetnya lebih jauh, berarti ada gerakan tambahan. Paham ya? Lebih efektif. Next, selanjutnya, saya punya permainan untuk teman-teman semuanya. Ketika lipatan 3 angka itu menyebutkan cabang olahraga. Ketika lipatan 3 angka itu menyebutkan cabang olahraga. Yang sudah disebutkan itu tidak boleh disebutkan lagi. Paham ya? Kemudian yang ganjil itu tepuknya 1 kali. 1 kali. Yang genap tepuknya 2 kali. Ini nih. Ya, langsung ke kanan. Atletik, football, volley, senam, pingpong. Ayo, maju sini. Ayo, jadi komandan untuk teman-teman ya. Kita beralih. Mulai dari mana terserah, ditunjuk aja. Oke. Futsal. Renang. Belum. Itu kan. Badminton. Udah, telat. Ayo, sini dari yang 1. Ayo cepet. Yuk, yang keras. Langsung terserah. Tunjukin. Badminton. atletik, renang, senam. Nah. Yang terakhir, tahap otomatisasi. Ini bagian dari tahap akhir dari belajar motorik. Ada yang Rahan Topna pada tahun 1988 mengungkapkan bahwasannya ini bagian dari pelaksanaan otomatis, maka belajar keterampilan semakin ringan. Dalam arti gini, ketika di asosiatif kalian belum bisa secara sempurna, tetapi dengan adanya latihan ataupun nanti diulang-ulang akhirnya ke tahap ini, otomatisasi. Kemudian ini merupakan bagian penyelesaian suatu tugas atau keterampilan. Jadi tahap akhir dari penyelesaian
di tahap kognitif dan asosiatif. Kemudian ini bagian dari tahap otomatisasi otonom. Yang pertama, semakin menurunnya stres yang dialami di tahap sebelumnya. Di tahap asosiatif kalian melakukan, wah ada kesalahan ini, wah ada ini, semakin tambah pikiran kan. Tapi dengan adanya diulang-ulang latihan, akhirnya stres ini akan menurun. Contohnya, ketika kalian belajar layup, itu akan ataupun belajar menendang bola di dalam sepak bola, berarti itu akan apa? Berguna untuk taktik bermain di permainan sepak bola. Dan untuk kalian perlu mengakui bahwa saya sudah menyarankan kalian untuk melakukan step dari luar garis triko karena resiko cederanya tinggi. Nah, ini memberikan informasi. Lebih gede. Dalam video pembelajaran itu Namanya siapa dulu? Ya. Nama. Perkenalkan, nama saya Fatoni Sayuda dengan NIM 20604224060. Nah, dari video yang ditayangkan tadi kita belajar mengenai yang pertama yaitu tahap kognitif, yaitu merupakan tahap yang pertama ketika seseorang yang berada dalam video itu memberikan sebuah tahapan-tahapan atau sebuah informasi mengenai bagaimana cara melakukan layup. Nah, kemudian yang kedua yaitu dalam video tersebut disampaikan sebuah tahapan yaitu tahapan asosiatif, yang mana peraga atau video dalam tersebut seseorangnya mempraktekkan bagaimana cara melakukan layup dengan benar melalui tahapan-tahapan yang sudah disampaikan dalam tahapan kognitif tadi. Kemudian mungkin baru itu saja karena di video tadi belum disampaikan mengenai otomatisasi, yaitu ketika sudah melakukan layup dengan benar, maksudnya pelaksanaannya sudah sempurna belum ditayangkan dalam video itu. Perkenalkan, nama saya Zelvi Kita Maria. Ini NAK 200 Agak keras lagi sorry. Jadi dalam tampilan video tadi tahap yang bisa saya tangkap itu ada tahap kognitif, yaitu tahap memberikan informasi. Jadi tadi mas-mas yang memberikan informasi tentang bagaimana cara layout dengan benar, lalu bagaimana cara dribble dengan benar. Lalu yang kedua ada tahap asosiatif. Jadi mas-nya itu melakukan step-step tapi belum melakukan secara benar, maksudnya belum asli, maksudnya belum apa ya, belum bermain secara tutup seperti itu. Jadi baru ada dua tahap, yaitu tahap kognitif dan asosiatif. Saya izin bertanya. Oke, silakan. Tadi kan ada tahapan yang terakhir yaitu tahapan otomatisasi. Tahapan otomatisasi kan merupakan suatu tahapan yang terakhir bagaimana sudah menguasai suatu cabang tertentu. Nah, apakah tahapan belajar otomatisasi itu dapat berjalan dalam jangka panjang? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi di tahap otonom atau otomatisasi itu bagian dari tahap yang sudah sempurna, tahap terakhir. Bisa tidaknya itu tergantung dari latihan. Semakin latihan secara intens, secara rutin dilakukan terus-menerus, itu bisa bertahan jangka panjang. Ini permasalahan di lapangan sebenarnya juga ada, bahwasannya terkadang guru penjas di SD itu memberikan teknik dasar yang kurang tepat. Akhirnya ke bawah sampai SMP, SMA melakukan teknik yang kurang tepat. Nah, itu pentingnya kalian nantinya menjadi seorang pendidik, guru SD penjas, itu memberikan teknik dasar yang benar, yang baik dan benar. Oke, perkenalkan, nama saya Juliardi Khalil Rahman dengan NIM 20604224077. Untuk pembelajaran pada hari ini kita mempelajari tentang perkembangan motorik dalam materi tahap belajar motorik, tahapan-tahapan dalam belajar motorik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.